I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Osman, NIM 2151032. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, yang lebih tepatnya itu berada di Fakultas Tarbiyah Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, yaitu kelas BKPI 4B. Pada video saya kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu yaitu Ibu Puri Handayani. Baik, pada video saya kali ini saya akan mereview kelompok 1, yaitu dengan makalah saudari Nila Oktarina yang berjudul Pengantar Modifikasi Perilaku. A. Pengertian, tujuan, dan proses modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku secara sederhana dapat dinyatakan sebagai upaya mengubah perilaku atau diartikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku tidak adaptif menjadi adaptif. Lalu, tujuan modifikasi perilaku itu sendiri untuk mendukung dan mempromosikan perilaku-perilaku yang adaptif. Adapun tahap-tahap ataupun proses dalam melakukan modifikasi perilaku sebagai berikut. Pertama, identifikasi. Langkah pertama dalam modifikasi perilaku yaitu mengidentifikasi perilaku terkait. Lalu, yang kedua yaitu melakukan pengukuran. Setelah perilaku subjektif kita identifikasi, maka selanjutnya kita melakukan pengukuran frekuensi perilaku menunda dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu analisis. Pada langkah berikutnya, pengajar harus melakukan analisis fungsional terhadap perilaku yang memerlukan modifikasi perilaku. Lalu yang keempat yaitu intervensi. Intervensi adalah mengembangkan strategi intervensi yang efektif dalam modifikasi perilaku. Lalu yang kelima adalah evaluasi, di mana evaluasi ini adalah tahap terakhir pada tahap-tahapan tersebut, yaitu berguna untuk mengevaluasi apakah strategi intervensi berjalan dengan baik atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan poin B, pengertian perilaku dan dimensinya. Perilaku secara umum diartikan adalah sebuah tindakan yang digambarkan secara langsung, dicatat, diukur oleh orang lain atau pelakunya sendiri. Lalu adapun dimensi perilaku terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi yaitu menunjukkan berapa kali suatu perilaku terjadi pada periode waktu tertentu. Lalu yang kedua yaitu durasi. Durasi yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu perilaku. Yang ketiga yaitu latensi, yaitu jarak antara stimulus dan memberi respon. Yang keempat yaitu magnitudo, yaitu menunjukkan suatu kualitas atau besarnya suatu perilaku. Lanjut ke poin C, sejarah dan dasar teori. Yang pertama yaitu dikemukakan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Pavlov memerlukan eksperimen yang mengungkapkan proses dasar pengkondisian responden. Lalu dilanjutkan dengan 2 yaitu dikemukakan oleh Edward L. Thorndike itu pada tahun 1874 sampai 1949, di mana beliau menjelaskan kontribusi utama Thorndike adalah deskripsi hukuman efek. Hukuman efek menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan efek yang menguntungkan pada lingkungan lebih mungkin dilindungi di masa depan. Yang ketiga yaitu menurut John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Watson menegaskan bahwa perilaku yang dapat diamati adalah subjek psikolog yang tepat dan bahwa semua perilaku dikendalikan oleh peristiwa lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu menurut B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai tahun 1990. Dia menjelaskan Skinner perbedaan antara pengkondisian responden dan pengkondisian operan. Konsekuensi perilaku mengontrol terjadinya perilaku di masa depan. Poin D, prinsip dan proses terbentuknya perilaku. Prinsip operant conditioning atau stimulus respon melalui modeling yang semakin diperkuat oleh reinforcement baik positif maupun negatif. Yang pertama yaitu salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan conditioning atau kebiasaan. Yang kedua, pembentukan perilaku menggunakan pengertian atau insight. Yang ketiga, perilaku terbentuk karena adanya kebutuhan. Dan yang keempat, pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya review video terkait makalah kelompok 1. Jika ada salah kata saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.